surga. Yang nama pintu surga itu tidak akan masuk orang lain melainkan orang-orang yang rajin berpuasa. Namanya pintu Ar-Rayyan. Apa namanya? Nanti kan pintu surga tuh banyak. Ada pintu surga Firdaus, ada pintu surga Ar-Rayyan, ya. Jadi masing-masing pintu surga ini orang itu akan masuk sesuai dengan amalnya masing-masing. Kecuali ada orang-orang yang dia boleh pilih masuk pintu surga manapun. Tapi ndak surga manapun ndak apa-apa. Ar-Rayyan pun ndak apa-apa. Yang penting tibonya di surga juga kan gitu kan. Nah surga Ar-Rayyan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang rajin berpuasa sunnah. Ya, apakah Senin Kamis, apakah puasa Daud, apakah puasa Yaumul Bid. Nah ibu-ibu tadi saya sampaikan. Yang pertama, dengan berpuasa kita dapat pahala, betul? Dan yang kedua, dengan berpuasa kita bisa mendapatkan syafaat, betul? Dan yang ketiga, saat berpuasa doa kita mustajab. Jadi kalau ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya berpuasa untuk anak saya agar lulus sekolah. Enggak gitu konsepnya. Puasa aja dulu, entah puasa Senin Kamis, entah puasa Yaumul Bid, puasa aja dulu. Nanti siang-siang saat perut lapar, saat sedang berpuasa, sholat zuhur, berdoa. Doa orang yang berpuasa mustajab. Gitu maksudnya. Nah, jadi dia mirip-mirip. Jadi kita itu kalau punya ilmu, kita bisa mencari ibadah itu yang dapat tiga-tiganya. Zikir itu cuma bisa mendatangkan pahala. Kalau istighfar itu bisa meringankan dosa. Tapi tiga amal sederhana yang saya sampaikan ini punya tiga fungsi. Antara baca Quran, kemudian puasa sunnah, kemudian apa tadi? Bersedekah, itu mirip. Baca Quran, pahala dapat. Sedekah, pahala dapat. Puasa sunnah, pahala dapat. Betul? Baca Quran, syafaat dapat. Puasa sunnah, syafaat dapat. Sedekah, syafaat dapat. Oke? Dan yang ketiga, saat puasa, saat kita baca Quran, kita bisa berdoa untuk kebutuhan kita. Saat kita sedekah, kita bisa berdoa untuk kepentingan kita. Boleh wasilah namanya. Dan saat kita puasa, kita juga bisa berdoa untuk apa yang kita inginkan. Ingat, niatnya tetap untuk Allah. Cuman kita boleh berdoa atas kebaikan kita. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapangkanlah hati saya yang sempit ini ya Allah. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, sehatkanlah kaki saya ini ya Allah, supaya saya bisa ke masjid. Ya Allah, dengan saya baca Quran, hilangkanlah rasa ini dari rasa dengki, iri, dendam ya Allah. Bisa. Tapi mesti dilakukan rutin. Dikit aja bu, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai biru pula Al-Quran tuh bermata kita, nggak usah. Untuk awal dikit aja, yang penting tiap hari. Tapi kalau ibu udah konsisten tiap hari, maka insyaallah itu dia bagus ya. Nah puasa itu juga pelan-pelan. Ada puasa Senin Kamis gitu ya. Kemudian ada puasa Yaumul Bid. Niat tetap untuk Allah. Tapi kita dibolehkan berdoa atas kebaikan yang kita lakukan. Insyaallah ya. Nanti setelah pulang dari sini, saya yakin sudah banyak yang mengamalkan ini. Yang belum mengamalkan, yuk baca Quran tiap hari walaupun 15 menit. Maaf, jangan ditambah. Misalnya ibu baca Quran 1 lembar. Lagi enak-enak baca, maaf jangan tambah dulu bu. Kalau ibu tambah terus 6 lembar 1 hari. Besok ibu lagi baca 1 halaman enak-enak, ibu tambah jadi 3 lembar. Besoknya malas, otak ibu mikir, kemarin kan udah banyak, enggak jadi ibu istiqomah. Gitu caranya. Saya waktu ngafal Quran pesantren dulu, disuruh ngafal 1 halaman 1 hari. Saya hafal 3 lembar 1 hari. Dulu belum ada hak asasi manusia. Kena pukul saya bu, biru bu. Kena pukul biru, nggak ngerti saya. Kok saya ngafal 3 lembar, kena pukul saya.
Bukannya Ustadz itu suka kalau kita ngafal banyak. Karena tak berani nanya sama Ustadz. Dipukul awak diam aja. Setelah 1 tahun baru saya udah dewasa sedikit berani nanya. Rupanya kenapa saya kena pukul? Karena nggak ikut perintah. Kata Ustadz, hafal 1 halaman 1 hari. Karena kalau kamu 3 lembar 1 hari, besok kamu nggak mau ngafal lagi. Memang iya, seminggu saya nggak ngafal lagi. Itu maksud saya. Jadi bukan saya melarang-larang ibu ibadah, tapi membentuk keistiqomahan itu jauh lebih penting dibanding jumlah ibadah kita. Jadi jangan tambah dulu, kan ada orang bahasa Minangnya telama baca Quran kan. Telama ya kan, dibacanya dulu 1 halaman, telama dia kan. Jadi kecuali kalau sudah istiqomah, terserah ibu lah. Kecuali kalau udah tiap hari, terserah ibu lah. Selagi belum tiap hari, jangan telama dulu mak. Ya, sedekah 2.000 jangan ditambah. Nanti psikologi kita itu akan berubah. Kita menjadi tidak konsisten. Ini cara, mulai dari hal yang sedikit, lakukan tiap hari, jangan putus sampai risau meninggalkan. Kalau udah risau meninggalkan, baru ibu gas, enggak masalah itu. Nah, selama ini kita belum konsisten, saya yakin karena itu. Kan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia cuma 1 halaman 1 hari untuk pemula, waktu iman tuh naik kita kerjakan, waktu dia turun kita gampang memaksakan karena dia cuma sedikit. Paham maksudnya nih? Nah, kita sedekah 2.000 nih, sedekah subuh. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Waktu dia naik kita sedekah 2.000. Waktu dia turun kita gampang memaksakan 2.000 itu. Gitu loh. Jangan pas iman naik 100.000, pas iman turun sebulan tak sedekah lagi, ya kan repot gitu kan. Makanya ini perlu ilmu bagaimana ceritanya membangun keistiqomahan. Ini kalau kita amalkan sedikit aja nih, tak usah panjang-panjang kali ceramah nih. Panjang kali ditanya pula sama anak, apa ceramah ustazah? Ndak aja le, do penting hitam jilbabnya, itulah. Yang penting sedikit nih kita bawa pulang lah. Baca Quran sikit-sikit ya dulu, terus sedekah sikit-sikit ya. Kemudian kita lanjutkan dengan puasa sunnah. Pelan-pelan aja dulu, jangan langsung puasa Daud, masuk rumah sakit pula nanti. Ya kan, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Terakhir sebagai penutup, amalan yang bisa kita amalkan supaya mendapatkan syafaat jelas adalah perbanyak sholawat. Ustazah, sholawat itu boleh nggak sih kalau nggak nutup aurat? Sebenarnya boleh aja. Sholawat itu harus ngambil wudhu nggak sih? Tidak ambil wudhu tidak apa-apa. Boleh nggak sholawat sambil baring sambil masak ikan patin? Silahkan, nggak ada masalah. Dia termasuk zikir yang dimanapun kita bisa lakukan. Salawat yang terbaik apa? Semua salawat adalah baik. Dihitung atau enggak ya? Enggak dihitung, enggak apa-apa salawat itu. Tapi kalau mau dihitung jauh lebih bagus. Apa tujuan kita menghitung salawat itu? Supaya besok lebih baik daripada hari ini. Kayak mana caranya? Seperti tadi, mulai dari yang sedikit terus menerus. Hati-hati dengan amalan-amalan online. Sekarang saya banyak tengok, mohon maaf, amalan-amalan supaya pelunas hutang. Salawat 2.000 kali. Besok pagi langsung 2.000 besti. 2.000 lakukan 40 hari. Dibawanya lah salawat 2.000 langsung tiap hari. Setelah 40 hari tidak lepas juga hutang itu. Seumur hidup tak pernah salawat lagi. Ini salah paham. Makanya ilmu itu gak bisa instan, harus detil, harus seluruhnya. Salawat 2.000 kali, sholat subuh enggak, masuk neraka juga. Karena kejadian ada. Ustazah, saya sholat duha ustazah. Kata Pak Ustadz, sholat duha itu bisa untuk kita ini melapangkan rezeki kita. Saya udah 4 bulan sholat duha, rezeki saya enggak lapang-lapang juga. Saya tanya, sholat subuh, sholat zuhur enggak? Enggak ustazah, sempit juga lah itu kata saya. Jadi enggak bisa, yang wajib tuh kerjakan dulu. Baru perbanyak yang sunnah. Yang sunnah pun luruskan niat. Boleh kita bersolawat, berwasilah supaya hutang kita Allah lunaskan. Tapi kalau belum Allah lunaskan, bisa jadi Allah menguji kita. Kamu nih, kalau hutang kamu belum saya lunaskan, masih tetap solawat enggak? Kan gitu kan. Harus ngerti juga konsep ujian, ngerti juga konsep tawakal ke saat kita beribadah.
Nah, ini jadi sikit-sikit aja dulu. Jadi boleh kita amalkan, tapi ilmunya harus komprehensif, harus seluruhnya. Nggak bisa solawat aja 2000, rupanya utang tak juga terganti. Seumur hidup tak solawat lagi. Nah, kan ini repot. Kalau sekedar menginstruksikan sebuah amalan itu repot. Makanya pelan-pelan kita belajar biar ilmu kita itu insya Allah semoga kafah. Makanya ringan-ringan aja dulu. Ya, kan saya udah bilang sama ibu-ibu semua sebelum saya tutup pengajian ini. Ilmu itu ndak usah tinggi-tinggi kali mak. Pas kita meninggal nanti takkan ditanya seberapa banyak ilmu kita, tapi seberapa banyak ilmu yang kita amalkan. Jadi kalau udah muka-muka kayak ibu ini 50-an 60-an ini, tak usah banyak-banyak kali, yang penting dapat ilmu yang bisa kita amalkan. Pas meninggal ditanya amal kita yang benar insya Allah. Karena beramal salah tertolak amalnya, betul? Makanya beramal itu dengan benar. Rajin-rajin datang dalam majelis taklim bu. Siapapun ustadznya, siapapun ustazahnya, datang aja lah. Tak paham, anggu-anggu aja lah. Iya kan? Sering saya sampaikan sama ibu-ibu semuanya. Kalau macam saya ini malas datang pengajian, saya masih bisa kuliah lagi. Otak masih oke, mata masih nampak. Kalau macam ibu-ibu ni tak datang pengajian, kemana ibu mau belajar lagi? Kuliah? Tak kajui bangku tu mak. Terkejut bangku, siapa yang duduk ni? Baca buku tak nampak lagi. Maka datanglah dalam pengajian, faham tak faham, jangan-jangan nanti ada satu kalimat, dua kalimat yang kita nangkap yang bisa mendatangkan hikmah buat kita. Insyaallah. Demikian wallahu alam bisawab ala hazihi niyah. Al-Fatihah.